Melanjutkan yaitu kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Temanya adalah zikir dan doa. Wa an Umar qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadaihi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan idza madda yadaihi. Jadi yang namanya berdoa itu ini, dia lurus sama sini, begini dia. Jadi lurus sama mangkibai namanya, lurus sama sini. Jadi ketika Rasulullah idza madda yadai fid du'a lam yaruddahuma, jadi tidak menarik tangannya hatta sampai yamsaha bihima wajhahu. Kita sering ya begini ya. Jadi ketika selesai doa ini. Kenapa seperti itu? Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah itu kan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kesulitan itu kita pinta kepada Allah. Dari Allah itu ke tangan kita apa? Rahmat namanya. Jadi rahmat yang ada di tangan, kenapa harus ke muka? Kenapa bukan ke lengan atau ke dada? Karena anggota badan yang paling kita hormati apa? Muka. Maka ketika rahmat itu ada di tangan, maka rahmat yang ada di tangan itu kembalikan kepada anggota badan yang paling mulia, yaitu muka. Maka ada sahabat Rasul yang disebut karramallahu wajhah. Jadi Allah memuliakan wajahnya sampai melihatnya itu menjadi pahala. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Jadi itu. Sampai Allah muliakan ketika orang-orang itu melihat wajahnya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, meminta agar hajat kita terkabul, ketika diterima maka rahmat itu turun. Turunnya rahmat lewat tangan. Untuk menghormati rahmat itu atau rasa bersyukur kita, maka tangan itu kita cium. Itu maksudnya bukan mencium tangan, tapi mencium, menghormati, takrim kepada rahmat itu. Rahmat yang Allah berikan. Ketika sudah jatuh rahmat itu ke tangan, harapannya apa? Doa kita cepat terkabul. Gitu. Jadi karena yang anggota badan yang paling mulia adalah wajah. Jadi kenapa kok bukan ke dada, kemudian ke bahu, ke pundak atau ke perut? Enggak. Ini ke muka. Jadi hatta yamsaha bihima wajhah. Jadi tidak menurunkan tangannya sampai gini, sampai diciumkan, sampai mencium wajahnya. Jadi itu. Kemudian wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Jadi yang namanya zikir itu banyak. Jadi kenapa zikir itu atau kalimat-kalimat thayyibah itu sering kita dengar. Mungkin kita hanya melafalkan hanya di mulut saja. Coba itu setiap kalimat zikir itu resapi. Tumakninahkan. Jadi bukan hanya di lisan saja, tetapi mantapkan. Kalau tidak kuat lama, kalau tidak tahan lama untuk berzikir, maka sebentar saja, yang penting tumakninah, yang penting khusyuk. Siapa tahu dengan kemantapan kita, meskipun dalam waktu yang pendek, itu membuahkan hasil apa? Lanjut ketika selesai zikir kita berdoa, lanjut mendapat rahmat, lanjut apa? Hajat kita cepat terkabul. Membiasakan itu. Jadi jangan asal zikir hanya di mulut saja. Harus diresapi. Kalau takut lama mungkin punya aktivitas apa, mungkin mungkin dia kerja atau punya aktivitas bisnis apa, maka ambillah waktu sedikit. Yang penting apa? Dawam, terus menerus. Itu yang dinamakan istiqomah. Nah, ini adalah yang hadis ini berkaitan dengan sholawat. Sesungguhnya orang-orang atau manusia aulan nas yang paling dekat denganku pada hari kiamat, orang yang banyak membaca sholawat. Aktsaruhum alayya sholatan. Maksudnya orang yang banyak sholawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih sholawat yang paling pendek boleh. Pilih sholawat yang panjang boleh. Kalau saya sering membaca sallallahu ala Muhammad saja. Sallallahu ala Muhammad. Atau pilih yang panjang sholawat munjiat.
Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat. Terus itu. Boleh mau yang panjang. Itu bagian dari zikir, bagian dari mengingat Rasulullah. Jadi di samping mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Bahkan kenapa aktsaruhum yang lebih diutamakan mendapat syafaat di hari kiamat. Bahkan manzilahnya, bahkan derajatnya itu sama dengan Rasulullah, dekat. Ini orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Aktsaruhum alayya sholatan. Itu kan ringan di lisan. Biasanya kita sering bersolawat, sering berzikir itu hanya sekedar di lisan saja. Jadi hanya di lisan, kemudian pikiran kemana-mana. Saya sarankan kalau susah khusyuk, kalau susah untuk tumakninah jangan panjang-panjang. Jadi bikin waktu pendek, yang penting dawam. Jadi ada sahabat Rasul itu bertanya, ayyud du'a asma wahai Rasulullah. Jadi doa yang seperti apa yang lebih didengar Allah? Doa seperti apa Rasulullah? Kapan itu waktunya? Jauful lail. Jadi kata Rasulullah, jauful lail wa adbarus sholawatil maktubah. Sepertiga malam terakhir. Dan apa? Dan selesai sholat maktubah. Maktubah itu sholat wajib. Jadi sholat wajib. Jadi sepertiga malam yang lebih didengar, yang lebih mustajab. Itu di sepertiga malam terakhir. Dan setelah sholat wajib. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu namanya itu. Dua waktu itu. Jadi memang banyak waktu-waktu yang mustajab, kita sering melakukan itu. Tapi kekurangan khusyuk, kurang tumakninah. Jadi kadang doanya panjang, zikirnya panjang, tapi kurang tumakninah. Daripada panjang-panjang tapi tidak tumakninah, mending pendek-pendek. Mending waktunya singkat tapi mantap. Karena ini yang lebih didengar. Seperti yang tadi apa? Imtithalul amri, ud'uni, memang benar kita disuruh memohon ke Allah. Kemudian mengikhlaskan hati, khulus, kholisoh. Nah, kholisoh itu murni. Jadi orang yang selalu murni susah. Jadi kalau Rasulullah itu setiap sekonnya itu Allah semua. Kalau kita kan susah. Jadi kalau kita yang memungkinkan kita lakukan, waktu pendek saja, berapa menit saja, 10 menit saja. Tapi terus menerus, setelah sholat maktubah, setelah sholat wajib. Itu kan tidak menyita waktu. Jadi yang alasan kerja, yang alasan bisnis, yang alasan dagang, itu nggak ada alasan. Karena waktunya pendek. Jadi kalau misalkan sholatnya 5 menit, zikirnya berapa menit? Cukup 5 menit terus, tapi khusyuk benar-benar. Jadi kalau kita mengambil panjang tapi main-main, mendingan yang pendek tapi apa? Mantap, khusyuk dan tumakninah. Jadi tumakninah itu artinya ketenangan. Jadi hanya kita dan Allah saja. Jadi yang tadi mukhul ibadah itu inqitaul amri. Jadi memutuskan segala perkara selain Allah. Jadi antara kita dan itu yang namanya tumakninah dan khusyuk. Khusyuk itu menunjukkan itu takut. Jadi khusyuk itu artinya takut. Ketika selesai sholat maktubah, ketika selesai berzikir, ketika selesai doa, kita boleh beraktivitas lagi. Kita boleh memikirkan dunia kita. Maka itulah faktor keseimbangannya ada di sana. Siapa tahu yang sedikit itu hanya 10 menit, hanya 15 menit, membuat apa yang kita usahakan setelah kita sholat, berzikir dan berdoa itu membuahkan keberkahan. Itu kita nggak tahu. Nah, itu yang dimaksud keseimbangan. Maka ketika ada orang kaya kekayaannya kekayaan yang berkah. Bukan hanya kaya saja. Jadi hati tetap terisi. Nah, itu makna dari doa, kemudian ada zikir, kemudian ada sholawat. Bukan hanya mengingat Allah, tapi mengingat Rasulullah dengan bersolawat. Selanjutnya, wa an Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar
Ayyaqulal abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innaka la yaghfiru dzunuba fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Apa artinya istighfar? Apa artinya istighfar? Meminta ampun. Jadi ada istighfar, ada sayyidul istighfar. Jadi kalimat-kalimat atau doa istighfar ini bosnya istighfar. Sayyidnya, tuannya istighfar apa? Ini panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sesungguhnya aku ini sebenarnya dalam ikatanmu. Jadi sebelum manusia itu dilahirkan masih berbentuk ruh, itu mengikat janji. Mengaku bahwasanya Allah itu Tuhan. Dan ketika kamu akan lahir di dunia, kamu akan terus beriman kepadaku, akan terus menyembahku. Ketika kamu terus menyembah sampai akhir hayatmu, maka akan aku ganti, akan aku ganjar. Dengan ganjaran yang macam-macam. Bukan hanya kenikmatan di akhirat kelak, tapi kenikmatan dunia. Ala ahdika wa wa'dika. Jadi kita terikat janji dengan Allah. Mastata'tu, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung dari keburukan-keburukan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui, menyaksikan bahwasannya dengan nikmatku yang engkau berikan, kemudian wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dengan dosaku, maka ampunilah dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali engkau. Ini adalah iktiraf, pengakuan kita bahwa kita lemah, kita terikat janji, bukan janji ketika sudah di dunia, tapi janji ketika masih dalam ruh, dalam bentuk ruh kita terikat janji itu. Maka ketika sudah lahir di dunia, kenapa itu harus diakekah? Karena kullu mauludin, jadi murtahanun bi akikah, jadi kayak barang gadaian. Jadi kalau ada orang tua, seorang ibu melahirkan, anaknya itu titipan, gadaian. Maka membayar gadainya dengan apa? Dengan akekah. Jadi ketika sudah membayar akekah, jadi kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, itu selesai gadainya. Sampai kemudian dipotong rambutnya, sampai ditahnik. Itu menunjukkan bahwasanya kita menghormati barang titipan ini. Siapa tahu ini yang akan mendoakan kita. Karena ketika kita mati, anak ini yang akan melanjutkan, yang akan terus berjalan sampai doanya, sampai memberi makanan dengan doa anak soleh ini, meskipun kita sebagai orang tua sudah berada di alam barzakh. Nah, ini terus menerus seperti itu. Ini terikat, jadi terikat. Ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, terikat janji dengan Allah. Maka ketika orang itu terus-menerus mempertahankan imannya sampai sakaratul maut, maka diganjar oleh Allah kenikmatan dunia dan akhirat. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung dari kejahatan yang aku perbuat. Karena manusia itu lemah, pasti ada kesalahan, pasti ada kehilapan. Dan jangan lupa, ketika kita selalu seperti ini, ada surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir. Jadi la tu'akhidna innasina au akhtana. Jangan langsung hukum, ya Allah, ketika aku melakukan kesalahan, ketika aku lupa. Jangan dicatat dulu, jangan dihukum dulu. Tangguhkan sebentar sampai dia itu meminta ampun. Jadi bukan langsung ketika melakukan kesalahan atau mungkin dia lupa, dia khilaf, tidak langsung dihukum. Tetapi ditunggu agar dia sadar, kemudian beristighfar. Ini adalah sayyidul istighfar. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari kejahatan yang aku berbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya.
Kenikmatan-kenikmatan yang kita terima, kesenangan-kesenangan yang kita nikmati itu sebenarnya harus diakui. Aku akui itu kenikmatanmu. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui kesalahan dan dosaku. Faghfirli, maka dari itu ampuni dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada sesuatu yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Ini adalah panjang ya, istighfar. Jadi kalau yang pendek kan astagfirullahaladzim. Kalau ditambah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim li atau wali wa lidai. Jadi kalau saya setelah sholat itu zikirnya astagfirullahaladzim li saya, wali walidayya kedua orang tua, wali ashabil hukukil wajibati alayya. Orang hidup itu tidak lepas dari apa? Hak dan kewajiban. Jadi kalau kita menyewa rumah, apa? Hak kita memakai rumah. Kewajiban kita apa? Membayar uang sewanya. Maka orang yang punya hak dan kewajiban kepada kita itu kita mintakan ampun apa? Biar transaksinya biar lancar, biar nggak ada pertengkaran, biar kita mudah membayar kewajiban itu. Ketika kita tidak bisa membayar kewajiban itu, kita tidak ditekan-tekan. Maka orang yang punya hak dan kewajiban kepada kita dimintai ampun. Li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Orang-orang yang punya hak dan kewajiban atas saya itu juga dimintakan ampun. Agar apa? Agar kehidupan sosial kita baik. Agar kehidupan sosial kita membuahkan kebahagiaan, membuahkan kenikmatan bukan untuk kita saja, sampai di sekeliling kita. Itu bisa yang pendek, bisa yang panjang, bisa sayyidul istighfar ini. Wa abu bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfiri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena enggak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Ini pengakuan, iktiraf bahwasanya kita itu lemah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun Rasulullah yada' haulail kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini waktu petang dan waktu yusbih. Yusbih itu artinya pagi. Allahumma inni as'alukal afiyata. Ya Allah, aku meminta kepadamu afiat. Afiat itu apa artinya? Sehat wal afiat. Afiat itu artinya selamat. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Selamat dalam agamaku. Jadi maksudnya selamat agamaku itu kita mempertahankan iman kita sampai sakaratul maut. Sampai apa? La ilaha illallah. Jadi ketika sakaratul maut itu bilang la ilaha illallah. Ini adalah kunci surga. La ilaha illallah adalah yamna'ul kalimat, yamna'ul khulud finnar. Kalimat la ilaha illallah itu melarang kita kekal di neraka. Yamna'ul khulud, itu tidak mungkin kekal. Kenapa? Karena saktinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kalau 100 tahun yang penting tidak kekal itu. Jadi yang namanya umat Muhammad itu semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Ada yang mampir dulu di neraka, ada berapa tahun, ada yang dihisap dulu, ada bigoiri hisap. Apa artinya bigoiri hisap? Bigoiri hisap itu tanpa dihisap. Apa? Masuk surganya karena rahmatnya Allah. Karena Allah berkehendak meskipun ada dosanya loh. Meskipun bukan bersih, bukan. Ada dosanya tetapi ada amalan-amalan yang Allah kehendaki, amalan-amalan yang Allah sukai. Maka sudah tanpa perhitungan udah masuk ke surga saja. Itu namanya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi kalau yang namanya tanpa perhitungan itu tidak menilai dia buruk. Tidak menilai dia berapa, ininya ditambah berapa enggak. Jadi bukan bersih saja, bukan karena dia bersih masuk ke surga, bukan. Karena segala dosanya sudah diampuni karena Allah ridho. Atau mungkin dia sesekali di dalam hidup dia pernah menangis karena Allah. Itu ada yang seperti itu. Pernah menangis karena Allah. Jadi sehingga air matanya itu sampai menyentuh bulu-bulunya,
sampai menyentuh itu, dia itu menggugat. Saya pernah menangis, Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Pernah sekali. Ini menjadi saksi apa? Makanya ketika semuanya dosa diampuni karena rahmat Allah, maka bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi jangan disangka orang yang masuk surga itu banyak kebaikannya, kita jangan disangka. Karena dosa kita diampuni dan Allah tidak perhitungan dengan kita. Jadi itu namanya bighairi hisab. Allahumma inni as'alukal afiyah. Allah minta selamat fi dini, agamaku, keselamatan dalam agamaku. Wa dunyaya, duniaku. Maksudnya kita terhindar dari keburukan-keburukan dunia. Syarruha, keburukan dunia. Apa saja yang buruk, yang kita tidak kehendaki. Wa ahli, dan keluarga kita diselamatkan dari penyakit-penyakit yang susah sembuhnya. Jadi penyakit yang susah sembuhnya, ya kalau sakit wajar. Tapi yang bisa sembuh. Ada penyakit yang susah sembuhnya, terus seperti itu. Ini minta Allahumma inna as'alukal afiyata wa ahli fi dini wa dunyaya wa ahli. Keluargaku jangan kena penyakit yang susah sembuhnya. Wa mali, ketika kita berusaha, berbisnis, jangan sampai rugi. Rugi juga jangan banyak-banyak. Jangan sampai kita bangkrut, jatuh, membuat kita susah. Jadi untung rugi itu biasa ya dalam kita berusaha. Tetapi jangan sampai menjatuhkan kita. Maka kita minta Allahumma inni as'alukal afiyata fi mali. Minta keselamatan kita di dalam harta kita. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan ini dalam keadaan petang, dalam waktu sore dan waktu pagi, selalu berdoa ini. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini kelanjutannya tadi. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupkanlah badanku dari, jadi kalau kita menutupi badan jangan membuat kita malu. Jadi jangan kita membuat malu kepada orang lain. Wa amin rawati, nah, yang takut, yang khawatir, yang sering khawatir, kita kan sering khawatir, takut nggak bayar ini, takut anaknya begini begitu. Maka amin rawati, maka amankan kekhawatiranku ya Allah. Amankan ketakutanku, jangan sampai aku takut. Takut ini juga bagian dari ujian. Ketika orang lulus dari takut, maka dia akan selalu berani. Wahfatni min baina yadayya, jaga aku dari depan. Jadi ini wahfatni min baina yadayya, jadi jaga aku dari bagian depan. Wa min khalfi, dari bagian belakang. Wa an yamini, dari kanan. Wa an shimali, dari kiri. Wa min fawqi, dari atas. Wa a'udzubika bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku juga minta penjagaan dari Allah, apa? Bahaya yang datang dari bawah kita. Itu namanya selamat. Jadi ada kadang orang kena bencana, ada sebagian yang selamat. Itu bagian dari Allah selamatkan. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak waspada, maka minta penjagaan dari Allah. Dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, dari depan, dari belakang. Karena kita tidak tahu. Kita tidak selalu waspada. Maka Allah yang mengamankan ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita yang namanya khawatir itu adalah manusiawi. Tapi ketika takut dan khawatir berlebihan akan membuat psikis kita lemah. Akan membuat kesehatan kita menurun. Maka kita akan menjadi sakit. Ketika sakit terus menerus maka terus kronis saja. Sampai mengeluarkan biaya berobat bermacam-macam. Sehingga apa? Meninggal dunia. Itu naudzubillah min dzalik.